Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih melanjutkan bab statistika. Pembahasan yang akan dibahas yaitu mengenai ukuran letak data kelompok. Nah, jadi untuk ukuran letak data kelompok itu terbagi menjadi 3 pembahasan. Ada mengenai kuartil, desil, dan juga ada persentil. Nah, pembahasan yang akan saya bahas itu mengenai kuartil terlebih dahulu ya. Jadi pada video kali ini saya akan bahas mengenai kuartil. Nanti untuk desil dan persentil akan dibahas di video selanjutnya. Oke. Nah, mengenai kuartil itu ada 3. Kuartil itu terbagi menjadi 3. Ada kuartil bawah atau Q1, ada kuartil tengah atau Q2, dan juga ada kuartil atas atau Q3. Nah, untuk kuartil bawah atau Q1 itu merupakan data yang 25% dari data yang disajikan atau 1/4 dari datanya. Kalau untuk kuartil tengah itu 50%-nya atau setengahnya. Kalau kuartil atas itu 3/4-nya atau 75%-nya. Nah, di sini untuk kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas untuk mencari nilainya itu hampir mirip ya. Rumusnya hampir sama. Yang membedakan itu hanyalah yang di bagian sini aja nih. Nah, untuk mencari letak berarti nanti datanya itu 1/4-nya. Kalau Q2 berarti setengahnya. Kalau Q3 itu berarti 3/4-nya. Nah, begitupun yang rumus nilai Q-nya. Di sini jadi 1/4, ini setengah, ini 3/4. Kemudian nanti tepi bawahnya berarti disesuaikan. Tepi bawah kelas Q1, Q2, dan juga Q3. Nah, di sini ada keterangannya untuk N itu merupakan banyaknya data atau seluruh datanya itu ada berapa. Kemudian C-nya itu panjang kelas, dan L1 ini merupakan tepi bawah kelas Q1. Nah, berarti nanti L2-nya itu tepi bawah kelas Q2, L3 tepi bawah kelas Q3. Kemudian kalau F1 ini, jadi F itu ada F kapital sama F kecil ya. Kalau F yang kapital berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Kalau misalkan F yang kecil berarti frekuensinya. Nah, F1 berarti frekuensi kelas Q1. Nah, F kapital ini yang 2 berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2. Nah, kalau F kecilnya itu berarti frekuensi kelas Q2. Nah, begitupun yang ini, kalau F kapital yang ini yang 3 berarti frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3. Nah, kalau F kecilnya yang 3 berarti frekuensi kelas Q3. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Di sini ada tabel distribusi data kelompok, distribusi frekuensi data kelompok. Pertanyaannya ialah tentukan kuartil bawah. Oke, ini pertanyaannya ialah mencari kuartil bawah atau Q1-nya. Nah, berarti kita gunakan rumus yang Q1 tadi. Jadi sebelum kita mencari nilainya, kita cari dulu letaknya. Letak Q1-nya itu data yang keberapa. Sama ya seperti mencari nilai kuartil pada data tunggal yang pada video sebelumnya. Itu kita mencari letaknya dulu baru bisa menentukan nilainya. Oke, kita salin rumusnya. Oke, ini sudah saya salin rumusnya. Nah, sebelum kita menggunakan rumus ini, kita hitung dulu nih frekuensi kumulatif. Jadi nanti biasanya di soal itu yang disajikan cuman ada data sama frekuensi aja. Nah, nanti untuk frekuensi kumulatif kita biasanya cari sendiri dulu. Nah, frekuensi kumulatif itu merupakan jumlah baru setelah ditambah dengan frekuensi sebelumnya. Oke, di sini kan frekuensi sebelum itu 5, berarti kita tulis di sini 5. Nah, kemudian frekuensi yang kedua, frekuensi kumulatif kelas kedua, kita lihat di sini angkanya 3, berarti ditambah dengan frekuensi sebelumnya yaitu 5, berarti 8. Nah, kemudian yang frekuensi kumulatif kelas ketiga, berarti kita lihat frekuensi yang ini 8 ditambah dengan frekuensi kumulatif sebelumnya yaitu 16. Nah, kemudian yang frekuensi kumulatif kelas keempat, berarti kita lihat di sini angka 7, kemudian ditambah dengan frekuensi sebelumnya itu 16, berarti 23. Kemudian ditambah lagi 4 dengan 23, berarti 27. Kemudian ditambah lagi 9 dengan 27, hasilnya ialah 36.
Nah, berarti ini kita ada tentukan ya frekuensi kumulatifnya. Nah, lanjut kita mencari letaknya terlebih dahulu. Nah, rumus letak Q1 yaitu data ke N ditambah 1 dibagi 4, berarti sama dengan data ke, nah N-nya itu tadi apa? N itu kan banyaknya data. Nah, banyaknya data tadi ada berapa? Ada 36 kan nih. Semua frekuensinya kalian jumlahkan, itu hasilnya 36. Berarti 36 ditambah 1 dibagi 4. Kemudian kita hasilkan, berarti sama dengan data ke, nah 36 ditambah 7, 36 ditambah 1 itu kan hasil 37, berarti langsung aja 37 dibagi 4. Nah, 37 dibagi 4 itu hasilnya 9,25. Nah, berarti letak Q1 nya itu ialah data ke 9,25. Nah, kita lihat data ke 9,25 itu ada di kelas yang keberapa. Nah, kita lihatnya di frekuensi kumulatif aja. Kan kalau kelas pertama itu datanya sampai 5. Kelas kedua datanya sampai 8. Kelas ketiga datanya sampai 16. Nah, berarti data ke 9,25 itu ada di kelas ketiga. Nah, ini saya kasih tanda ya. Nah, berarti ini kelas Q1. Nah, setelah kita mengetahui letak Q1 nya di kelas keberapa, kita baru bisa mencari nilainya. Berarti nilai Q1 sama dengan L1. Nah, L1 tadi kita lihat lagi keterangannya ialah tepi bawah kelas Q1. Nah, kelas Q1 itu kan ada yang di kelas ketiga nih, yang ini. Nah, berarti tepi bawahnya yang mana? Tepi bawahnya berarti batas bawah dikurang 0,5. Ingat ya rumus untuk mencari tepi bawah. Atau enggak saya ini deh tulis informasi yang diketahuinya dulu. Oke, nih L1 itu kan merupakan tepi bawah. Tepi bawah rumusnya berarti batas bawah dikurang 0,5. Nah, batas bawah kelas Q1 kan yang ini. Batas bawahnya ialah angka yang terkecil yaitu 31 dikurang 0,5. Berarti hasilnya 29,5. Itu L1 nya. Nah, kemudian untuk C nya itu ialah panjang kelas. Nah, panjang kelas itu berarti kalian hitung aja dari angka 31 sampai 40 itu rentangnya ada berapa. Berarti nanti 31 nya kalian hitung 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti panjang kelasnya ada 10 ya. Dari 31 sampai 40 itu rentangnya ada 10. Nah, kemudian apalagi sih yang harus kalian ketahui, yaitu F1 nya nih, frekuensi kumulatifnya. Kalian tulis F1 nya. Nah, F1 nya itu apa tadi? Lihat lagi keterangannya. Ini yang F kapital, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Sebelum ya, berarti kalau kelas sebelumnya berarti yang ada di atas nih. Berarti angka 8. Berarti F1 nya 8. Nah, kemudian yang harus kalian ketahui lagi ialah F1 nya nih, F kecil. Nah, F kecil itu ialah apa tadi nih? F kecil itu, oh ini, frekuensi kelas Q1 nya. Berarti frekuensi kelas Q1 yang ini ya, 8 nih frekuensinya, F kecil. Berarti kita tulis 8. Nah, sudah kalian ketahui semua, baru langsung masukkan angkanya. L1 nya tadi berapa? L1 nya 29,5. Maaf ya, ini ada kesalahan perhitungan. Harusnya 31 dikurang 0,5 itu hasilnya 30,5 ya. Maaf. Berarti di sini L1 nya kalian tulis 30,5 ditambah C nya itu panjang kelas itu 10.
Nah, kemudian di sini kalian masukkan lagi rumus selanjutnya, itu 1/4 dikali N. Nah, N itu banyaknya data. Nih, banyaknya data dari seluruh totalnya yaitu 36. 36 dikurang F1 nih, frekuensi kumulatifnya tadi 8. Kemudian dibagi frekuensi kelas Q1 yaitu 8 juga. Nah, baru setelah itu kalian hasilkan. Tinggal pengoperasian matematika biasa aja. Berarti ini 1/4 dikali 36 atau 36 dibagi 4 berarti hasilnya 9. Nah, langsung aja ya, 9 dikurang 8 berarti hasilnya 1. Nah, kemudian kalian hitung lagi. Nah, 10 dibagi 1/8 itu hasilnya 1,25. Nah, sehingga hasil akhirnya ialah 30,5 ditambah 1,5. Jadi hasilnya 31,75. Oke. Nah, kalian lihat lagi nih, hasilnya kan 31,75. Benar nggak sih di rentang yang kelas ini? Berarti sesuai ya, karena kan kelas Q1 itu rentang datanya itu dari 31 sampai 40. Tadi hasilnya itu 31,75. Berarti angkanya itu masih berada pada rentang ini nih, kelas ketiga. Berarti betul ya jawabannya. Nah, itu untuk mencari kuartil bawah. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, masih menggunakan data yang sama tadi, pakai tabel yang sama. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya itu mencari kuartil tengah atau median. Oke, berarti tadi kita ikutin lagi ya. Tadi kita tulis dulu informasi yang diketahui. Oke, tadi mencari L1-nya, mencari C-nya, F1, F2. Nah, kemudian tadi frekuensi kumulatifnya sudah diketahui nih angkanya. Berarti kita salin aja di sini. Oke. Nah, di sini kan kita mau mencari kuartil tengah, berarti kita gunakan rumus yang kuartil tengah nih. Yang Q2. Kuartil tengah nama lainnya itu median ya. Oke. Ini rumusnya udah saya salin. Nah, tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Berarti sama dengan data ke, nah, N ditambah 1 dibagi 2. Nah, N yang tadi kan banyaknya data, tadi ada 36. Jadi 36 ditambah 1 dibagi 2. Oke. Itu sama dengan data ke, nah, 36 ditambah 1 itu 37. 37 dibagi 2 berarti hasil 18,5. Oke, nah berarti kalian lihat data ke 18,5 itu ada di kelas keberapa? Oke, ini kelas pertama itu datanya sampai ke 5, kelas kedua datanya sampai 8, kelas ketiga datanya sampai 16. Nah, sedangkan kelas keempat datanya sampai 23. Nah, di sini letak Q2-nya itu data ke 18,5, berarti ada di kelas keempat. Berarti ini kita tulis kelas keempat. Kasih tanda. Nah, berarti ini Q2-nya ya. Nah, setelah kita menentukan letaknya, baru kita bisa mencari nilainya. Oke, berarti di sini L1-nya jadi L2 ya, karena kan tepi bawah kelas Q2, ini juga jadi F2, ini juga jadi F2. Oke. Nah, sekarang kita lihat L2-nya. L2-nya itu berarti apa dik? L2 itu tepi bawah kelas Q2. Oke, berarti tadi kan tepi bawah kelas Q2 itu ada di sini. Nah, tepi bawahnya itu rumusnya ialah batas bawah dikurang 0,5. Nah, batas bawahnya itu ialah ini nih, angka 41. Angka terkecil di kelas tersebut. Berarti 41 dikurang 0,5.
hasilnya ialah 40,5. Nah, kemudian panjang kelasnya masih sama ya, karena masih menggunakan data yang sama. Itu panjang kelasnya 10. Kemudian F2, F yang kapital berarti frekuensi kumulatif kelas sebelumnya. Nah, ini kan frekuensi kumulatif kelas Q2 23. Nah, kalau kelas sebelumnya berarti yang ada di atas, yaitu angka 16. Nah, sedangkan kalau yang F2 yang ini, yang F kecil, berarti itu frekuensi kelas Q2 nya. Nah, frekuensinya itu angka 7. Kita tulis 7. Nah, baru setelah itu kita masukkan nih rumus yang ini. Jadi nilai Q2 sama dengan L2 nya itu 40,5 ditambah C nya 10, kemudian buka kurung, nah setengahnya tetap setengah dikali N nya banyaknya data yaitu 36 dikurang F2 nih, F yang kapital itu 16, kemudian dibagi F kecil nih yaitu 7. Nah, setelah ini tinggal pengoperasian matematika biasa, tambah kurang bagi kali. Nah, setengah dibagi setengah dikali 36 atau 36 dibagi 2, itu hasilnya 18. Kemudian sini kita copy lagi. Nah, 18 dikurang 16 itu hasilnya 2 ya. Tangan langsung aja di sini kita tulis angka 2 aja deh, biar nggak terlalu panjang. Oke. Nah, sekarang tinggal 10 dikali 2/7, itu hasilnya 2,86. Kemudian tinggal ditambah aja 40,5 ditambah 2,86, itu hasilnya 43,36. Nah, berarti nilai Q2 nya 43,36. Oke, sesuai ya, karena kan kelas Q2 itu rentang nilainya di sini nih antara 41 sampai 50. Berarti sesuai ya, karena hasilnya 43,36. Oke, selanjutnya itu yang terakhir nih, kita coba mencari kuartil atas. Oke, kita coba cari kuartil atasnya dengan menggunakan data yang sama ya. Berarti tadi frekuensi kumulatifnya kita samakan lagi. Oke. Nah, selanjutnya kuartil atas. Kuartil atas itu kan berarti Q3 ya. Berarti kita gunakan rumus yang ini. Rumusnya udah disalin. Nah, sekarang kita cari letaknya dulu sebelum kita menentukan nilainya. Berarti sama dengan data ke 3/4 dikali N tambah 1. Berarti kan ini 3 buka kurung, N nya itu kan 36. Berarti 36 ditambah 1 dibagi 4. Oke, sama dengan data ke 36 ditambah 1 itu 37, terus 37 dikali 3 nanti dibagi 4. Nah, itu hasilnya 27,75. Oke, sudah ketemu letak Q3 nya itu data ke 27,75. Berarti kalian lihat di kelas keberapa yang datanya 27,75. Nah, kalian lihat nih, di sini kan tadi kelas keempat itu datanya sampai 23 nih. Kemudian kelas kelima datanya cuma sampai 27. Sedangkan di sini kan datanya 27,75, lebih dari 27. Berarti datanya ada di sini nih, kelas ke-6, karena datanya melewati 27. Lewat dari 27. Berarti ini kita tandakan ini merupakan kelas Q3 nya. Oke, setelah kita tahu letak Q3 nya di kelas yang keberapa, baru kita bisa mencari nilainya. Kita bisa tahu tepi bawahnya, kemudian
frekuensi kumulatifnya dan frekuensi kelas ketiganya. Jadi tadi kita salin aja. Ini informasi yang diketahui kita tulis di sini. Berarti di sini L2-nya kita ganti dengan L3. Kemudian F2-nya kita ganti dengan F3. Dan di sini juga kita ganti dengan F3. Oke, tepi bawah kelas Q3 nih. Tepi bawahnya itu batas bawah dikurang 0,5. Nah, batas bawahnya angka terkecil. Angka terkecil antara 61 sampai 70 yaitu angka 61. Berarti 61 dikurang 0,5. Sehingga hasilnya 60,5. Nah, kemudian C-nya tetap 10 ya, panjang kelasnya tetap 10 karena masih menggunakan data yang sama. Kemudian F kapital nih, F kapital 3 berarti frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas Q3 nih. Frekuensi kumulatifnya kan 36. Nah, kelas sebelumnya berarti yang di atas yaitu angka 27. Berarti kita tulis F3-nya 27. Kemudian kalau F kecil itu ialah frekuensi kelas Q3-nya. Nah, frekuensinya itu yang ini ya. F kecil itu angka 9. Nah, baru setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Berarti nilai Q3 sama dengan L3-nya tadi 60,5. Kemudian ditambah C-nya 10, kemudian buka kurung, dan C3 dibagi 3/4 dikali N. N-nya tadi sama ya, 36. Kemudian dikurang F3 nih, F kapital yaitu 27. Kemudian dibagi F kecil. F kecilnya itu angka 9. Setelah ini tinggal pengoperasian matematika. 60,5 tetap tambah 10. Nah, 36 dikali 3/4. Nah, 36 dibagi 4 9. 9 dikali 3 yaitu 27. Nah, kemudian kita hasilkan lagi. Nah, 27 dikurang 27 itu hasilnya 0. Nah, 0 dibagi 9 itu 0. 0 dikali 10 juga 0. Berarti sisanya tinggal 60,5. Nah, ini nilai Q3 nya. Nah, ternyata nilai Q3 nya itu diantara ini nih, kelas ke-5 dan juga kelas ke-6, yaitu 60,5, melewati kelas ke-5 ya. Jadi sesuai. Oke, jadi seperti itu penjelasan untuk mencari kuartil bawah, kuartil tengah, dan juga kuartil atas. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.